Halo? Udah ya? Nah, coba nih, sambil kita nunggu, ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira nomor 1 ini apa jawabannya? Pakai private aja ya, chat yang jawab, silakan. Di Wahid Jauhari ini waktu kelas 11 ketemu kita ya. Oke, ini nah, Wahid Jauhari udah jawab, ada Naswa Azahra. Naswa, tadi Naswa udah masuk, keluar lagi. Yuk, yang lain. Rahmatika. Safinatun Najah, ini Farid. Kemudian ada Marcel. Ini jawabannya bervariasi ya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Asik, ada Wahid Jauhari. Oke. Ada Afidiana, Keisha Gaida. Oke. Nah, ini nomor 1 ya. Masih ada lagi yang mau nambahkan jawabannya. Ada Kavi, Zakwan, Rian. Nah, ini udah 75 orang ya. Ada Rian, Adika Mahindra. Nah, bervariasi jawabnya dari A sampai E ada semua ini ya. Siva, bukan ya. Muhammad. Oke, ini ada Safir, Prasetyo Pamungkas. Ini ada Zahira, Akmal Al-Fatan. Coba nih sambil kita lanjut nomor 2 nih sambil nunggu. Oke, sekarang coba nomor 2. Fungi memiliki dinding sel pada struktur tubuhnya yang berupa titik ke titik. Oke, ini ada Ramadi, Wahid Jauhari, sudah jawab nih ya. Safir, Laisa Nadia Rahmatika, Zahira, Agi Nugroho, Afidiana, Makmal Alfatan, Ashwarian, Ryan apa Ryan, Alaya ya, Diva. Oke, ada Marcel, Keisha, Farid, Kaila. Oke, nah, mungkin itu dulu ya, Dedek. Disimpan dulu jawabannya. Nanti akan terjawab ketika kita membahas materi kita hari ini. Nah, sebelumnya kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari 85 orang ya siswanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Dedek, hari ini kita akan belajar biologi protista bagian yang kedua, protista lagi. Mikroorganisme bagian yang kedua ya, yaitu protista dan fungi. Nah, materi ini ada 2 bab. Kalau kelas 10 waktu itu kalian belajar ini itu 2 bab ya. Tapi hari ini kita jadikan satu pertemuan karena ini kan kita review ulang sehingga jadi nanti tidak semua kakak jelaskan ya. Ada beberapa hal yang menjadi konsep dasar dari materi protista dan fungi ini akan kakak jelaskan. Sisanya mungkin kalian bisa screenshot atau nanti bisa minta PPT-nya ke host ya. Jadi nanti menghubungkan host biasanya ada grupnya kan ya. Nah, itu bisa minta di situ. Nah, Adik-adik seperti tadi jadi beberapa hal yang akan kita bahas pada kali ini tentang protista. Pertama kita protista dulu ya. Nah, kingdom protista, ini kingdom ya, jadi kingdom animalia menurut Whittaker itu kan ada 5, Monera, protista, fungi, plante, dan animalia. Yang Monera sudah,
waktu pertemuan sebelumnya. Hari ini kita bahas yang protista. Nah, protista ini semua anggotanya sudah prokaryotik. Jadi ini menjadi inti ya. Semua anggotanya prokaryotik. Sebenarnya semua kingdom setelah Monera itu eukaryotik ya, karena setiap yang prokaryotik nanti dimasukkan ke dalam Monera. Itu ya, Adik-adik. Nah, kemudian Monera ini nanti cirinya itu campuran antara ciri fungi, ciri plantae dan animalia. Kenapa begitu? Karena protista ini kingdom yang dibuat untuk menampung ya, organisme-organisme yang secara struktur mungkin mirip dengan jamur, mirip dengan tumbuhan, hewan, tapi ada bagian yang itu sangat penting agar satu organisme masuk ke dalam salah satu 3 kingdom tadi tidak dimiliki oleh organisme ini. Maka dia kemudian dimasukkan ke dalam kingdom protista. Oke, itulah sebabnya kenapa kemudian kingdom protista itu ada protista mirip jamur, ada protista mirip tumbuhan, ada protista yang mirip hewan. Nah, pertanyaannya kenapakah mereka masuk ke dalam masing-masing mirip-mirip ini, tidak masuk ke dalam fungi, plantae atau animalia saja? Gitu ya. Nah, kita akan bahas itu. Oke, nah sekarang kita lanjut. Pertama adalah protista yang mirip jamur. Dikatakan mirip jamur karena punya ciri-ciri seperti jamur, misalnya reproduksinya dengan spora. Kemudian dia juga punya hifa. Hifa itu adalah ciri khas pada jamur ya, punya benang penyusun tubuhnya namanya hifa. Kalau kita makan jamur ya, nanti disuir. Nah, kelompok ini juga ada yang punya hifa. Pertanyaannya kenapa kok dia tidak masuk ke dalam kelompok jamur? Oke, kita lanjut ya. Suara kakak jelas atau putus-putus? Jelas, Kak. Jelas ya. Soalnya ada peringatan ini, jaringannya jelek. Oke. Nanti kalau misalkan keluar ya, tunggu sebentar ya. Ini Wiko yang tadi kakak nggak tahu Wikonya pas biasanya kan kita harus daftar dulu Wiko ya. Yang tadi pas dibuka langsung nyambung dia ya. Nah, syukur sih nanti sampai selesai Wikonya nggak habis. Tapi kalau misalnya nanti habis terus terputus, tunggu sebentar ya. Nanti kakak mau perpanjang Wiko dulu. Nah, Adik-adik, Myxomicota yang pertama ya. Myxomicota ini dikeluarkan dari kelompok fungi karena dia punya 2 fase hidup. Ya. Yang pertama namanya fase plasmodial. Yang kedua fase reproduktif. Kalau fase reproduktif itu nggak masalah. Ya, badan buah itu pada kelompok fungi pun ada dan menghasilkan spora. Nah, yang jadi masalah adalah pada Myxomicota ini dia punya fase plasmodial, di mana fase ini ya bisa bergerak secara ameboid. Ameboid itu seperti, kalau dalam biologi itu seperti ameba, jadi seperti amuba. Jadi gerakan itu seperti gerakan amuba gitu ya. Padahal kan ini jamur. Ya, kalau dimasukkan ke dalam kelompok hewan juga kurang cocok karena dia menghasilkan spora. Ya kan? Makanya dia akhirnya masuk ke dalam kelompok protista mirip jamur. Oke. Nah, begitu. Itu sebabnya ya. Jadi dia punya 2 fase. Jadi fase contohnya itu ada Fusarium, ada Dictyostelium. Nah, ini reproduksinya ya. Myxomicota itu. Pertama-tama ini sporanya tumbuh, ya kan? Pecah, kemudian menjadi 2, ada yang ameboid bisa bergerak, ya kan? Bergerak bebas. Kemudian ada yang berflagel seperti ini. Nah, ini bergerak bebas ya kan? Ada flagelnya.
Kemudian jadi zigot. Setelah jadi zigot kemudian berkembang dia membentuk ini tubuh buah, ya. Oke, slide reproduksi belum di SS. Oh, yang ini ya, yang sebelumnya. Ini boleh di SS dulu. Cek, suara kakak ini jelas nggak deh? Kok kayaknya lemot ya? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Di sini. Nah, kita lanjut tadi ya. Jadi dia membentuk badan buah seperti ini. Ini badan buah namanya. Kemudian menghasilkan spora lagi. Nah, sporanya itu berkembang nih menjadi fase plasmodial di mana dia bisa bergerak, gitu ya. Itulah yang menyebabkan kenapa kelompok ini kemudian diusir, bukan diusir ya, dibuat kelompok sendiri di luar jamur, yaitu protista mirip jamur. Ini Myxomicota. Contohnya seperti ini. Nanti ya, yang slide pertama terlalu jauh nanti baliknya, nanti di terakhiran ya deh ya. Nah, ini Myxomicota yang berikutnya dari protista yang mirip jamur. Ini ada Oomycota. Nah, Oomycota kenapa dikeluarkan dari fungi? Karena dia dinding selnya selulosa. Sementara kalau fungi itu kan dinding selnya itu kitin, ya kan? Nah, kelompok ini punya hifa, kemudian berspora, ya, ke heterotrop, tapi dia dinding selnya selulosa. Gitu. Kalau masuk ke tumbuhan nggak bisa juga, ya, alga misalnya nggak bisa, soalnya dia tidak berklorofil. Oke ya, makanya dia masuk ke dalam protista mirip fungi, ya, kelompok Oomycota. Nah, reproduksinya vegetatif sama generatif. Vegetatifnya dengan zoospora, ya, generatifnya dengan membentuk anteredia dan oogenia. Kita lihat dulu reproduksinya seperti ini. Jadi reproduksinya itu pertama dari zigot dulu ya. Zigot kemudian berkembang jadi hifa. Kayak dia fungi ya, ada hifanya. Hifa ini kemudian sebagian membentuk zoospora, ini secara aseksual. Sebagian lagi membentuk oogonium menghasilkan sel telur, antheridium menghasilkan sel sperma. Hasil fertilisasinya jadi zigot. Gitu ya. Nah, zigot ini kemudian berkembang nih jadi hifa lagi. Ini Oomycota. Contohnya ini ya. Oomycota ini kebanyakan menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Dan ada juga nih yang pada hewan, misalnya ikan. Itu ya. Nah, ini musuh petani biasanya ya. Ya, merusak kentang, merusak karet, jeruk, tembakau, kecambah, jadi toge misalnya jadi hitam gitu kan. Kecambah tanaman lain itu diserang. Oke ya, ini contoh dari OO. Ini penyakit pada tembakau ya, disebutkan oleh Phytophthora ini. Sip. Nah, itu deh protista mirip fungi. Bisa dipahami ya, insya Allah? Bisa, Dedek? Insya Allah bisa ya? Oke, berikutnya kita lanjut nih. Protista yang mirip tumbuhan. Nah, kenapa kok mirip tumbuhan? Kenapa nggak masuk lantai aja? Karena ya kelompok ini ya nanti disebut sebagai alga. Jadi alga ini dia belum punya jaringan khusus. Misalnya kalau tumbuhan itu kan ada jaringan meristem, epidermis, parenkim, kolenkim, klorenkim, sklerenkim, ya kan? Udah kayak iklan.
popok bayi, bedak bayi gitu ya. Nah, dia jadi belum punya itu silem flem tuh belum punya. Oke. Karena dia belum punya jaringan khusus, maka dia sudah bisa dipastikan belum punya organ ya, akar, batang, daun itu belum ada. Gitu. Nah, karena dia belum punya jaringan, belum punya organ, akar, batang, daun, maka kelompok ini alga disebut juga sebagai kelompok Talophyta atau tumbuhan bertalus. Ya. Nah, kalau ada ya, yang dia udah punya akar, batang, atau daun, atau salah satu di antara ketiganya, itu nanti dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Nanti disebut sebagai tumbuhan Cormophyta atau berkormus. Kormus itu akar, batang, daun. Oke, nah itulah sebabnya kenapa protista mirip tumbuhan ini tidak masuk Plantae. Bisa dipahami ya. Nah, kalau ciri-cirinya itu sama tuh, dinding selnya ada selulosa. Kemudian punya klorofil ya. Bisa berfotosintesis, itu sama. Cuman sayangnya tadi belum punya akar, batang, daun, dia masih bersifat talus. Nah, itulah alga ya. Nah, reproduksinya ada seksual dan aseksual. Kalau seksualnya itu dengan isogami atau ogami, jadi penggabungan ovum, ya kan, dengan telur, ya, atau penggabungan dua organisme. Kemudian secara aseksual, ya, dengan pembelahan sel ada fragmentasi atau membentuk zoospora. Zoospora itu zoo itu hewan, spora itu spora. Sporanya itu seperti hewan, jadi bisa bergerak. Sporanya ya, punya flagel biasanya. Kan disebut spora. Kemudian kan ini berfotosintesis. Karena dia berfotosintesis pasti dong menghasilkan zat makanan. Nah, kelebihan zat makanannya disimpan. Kalau pada tumbuhan itu kan penyimpanannya di jaringan protein. Tapi pada kelompok ini Bagas ya. Oke, mungkin host bisa ini dulu ya, di mute dulu. Oke, jadi nyimpannya itu bukan di parenkim, di namanya ada pirenoid. Jadi punya struktur khusus yang disebut pirenoid. Oke ya. Nah, ini adik-adik protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ini kemudian terdiri dari beberapa divisi. Divisi pada protista mirip tumbuhan ini dibagi berdasarkan pigmen dominannya. Ya. Jadi berdasarkan warna dominan pada tumbuhan itu kemudian dijadikan kelompok-kelompok divisinya. Misalkan nih ada divisi Chlorophyta, alga hijau. Yang dominan berarti klorofil. Kemudian ada yang coklat, Phaeophyta, alga coklat. Yang dominan berarti warna coklat atau fucoxanthin. Ya. Ada yang warnanya merah, alga merah atau Rhodophyta. Pigmen dominannya berarti warna merah atau phycoerythrin. Nah, ada yang warnanya keemasan atau Chrysophyta. Warna dominannya ya, keemasannya warna dominannya xanthophyll dan karoten. Gitu ya. Nah, yang dominan itu karoten sih paling banyak ya. Tuh, kalau ada xanthophyll ada. Nah, kita lihat kelompoknya. Pertama yang Phaeophyta itu coklat ya, dominannya fucoxanthin warna coklat. Ada sedikit xanthophyll, xanthophyll itu agak kemerahan gitu ya. Gitu. Ya, tapi jumlahnya sangat sedikit. Yang paling banyak adalah fucoxanthin. Gitu. Dia juga punya kloroplas ya, punya klorofil tapi ya pigmennya itu tidak dominan, sedikit ya. Nah, yang paling banyak itu di kloroplas itu di bagian kromoplas namanya.
ya, itu fukosantin. Oke, nah nyimpan makanannya pirenoid dalam bentuk laminarin. Nah, ini ya. Nah, ini udah punya jaringan transportasi. Biasanya alga coklat ini disebut sebagai alga makro. Kok dibahas di mikroorganisme, Kak? Nah, kan gitu ya. Sebenarnya sih ya, kalau mikroorganisme itu alga yang bersel satu. Tapi karena ini udah bahas alga, ya sekalian saja. Jadi sekalian semua alga kita bahas. Kalau cuma bahas yang bersel satu kan jumlahnya nanti sedikit ya, dan tanggung ya jelaskannya. Makanya kita langsung ke alga semuanya. Jadi ini umumnya makro ya, jadi ukurannya besar. Habitatnya di daerah pantai, maka kita sering, kalau kita ke pantai itu sering menemukan alga coklat ini. Kegunaannya bagi manusia itu untuk industri makanan dan farmasi. Biasanya sih kalau makanan itu buat penyedap ya, paling banyak itu kalau orang-orang Jepang gitu ya. Dashi, kaldu rumput, ini alga ya, buat ini penyedap untuk sup. Oke ya. Nah, Dede, ini tentang Phaeophyta, alga coklat. Jadi gambarnya alga coklat ini kalau ke pantai ini biasanya kita temukan seperti ini ya. Kadang kita nyebutnya rumput laut, ya sebenarnya sih bukan rumput, karena kalau rumput itu maksudnya plante ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini namanya alga. Oke. Nah, ini kalau mau di SS saja siklus hidupnya ya. Sip ya. Nah, ini yang coklat ya. Selanjutnya adalah alga merah atau rhodophyta. Berarti dominannya warna merah, Phycoerythrae. Nah, ini alga merah ini banyak dimanfaatkan buat makanan juga, biasanya buat agar-agar. Dan ada yang buat campuran makanan ya. Campuran makanan, minuman. Misalnya kita sebut sebagai rumput laut ya, es rumput laut. Walaupun sekali lagi itu kurang tepat, bukan rumput laut ya, karena dia dari kelompok alga. Oke. Nah, ini bentuk talusnya lembaran atau seperti pohon. Kalau tadi yang coklat itu bentuk talusnya seperti daun, ya kan, menyerupai daun. Walaupun itu bukan organ daun, ya kan. Pirenoidnya menyimpan tepung klorida. Jadi ini banyak mengandung klorida, kloridosit, gliserin sama galaktosa, sama tetes minyak. Habitatnya laut dalam. Jadi kalau kita ke pantai, ini jarang nih lihat nih. Kalau udah mati terus ke bawah air aja mungkin ada ya. Kalau enggak, dia adanya di laut dalam. Jadi kalau mau dapat alga merah itu harus menyelam, ya kan? Harus menyelam, dan ini nanti digunakan sebagai bahan agar-agar, buat campuran makanan yang lain, gitu ya. Ini divisi rhodophyta. Contohnya itu ada Gracilaria, Gelidium, Corallina, sama Eusema. Oke, lanjut ya. Nah, ini rhodophyta yang sering kita temui, warnanya tapi udah nggak merah lagi karena udah dijemur, udah diolah lah ya jadi makanan. Yang ini ya, sering kita sebut dengan nama rumput laut. Ya, di pasar-pasar banyak yang udah diplastik-plastikin gitu kan. Gitu. Sip ya. Selanjutnya adalah Chrysophyta. Chrysophyta ini alga pirang ya, atau keemasan, warna dominannya adalah karoten. Ya, karoten itu keemasan, dan fukosantin. Fukosantin ini biru ya kan, alga biru, tapi sedikit sekali jumlahnya. Kalau yang nanti dominannya fukosantin itu cyanophyta. Tapi cyanophyta atau alga biru itu tidak dibahas
Di protista mirip tumbuhan atau alga. Kenapa? Karena cyanophyta itu bersifat prokariotik, ya kan? Kalau prokariotik dibahasnya di Monera, ya kan? Di yang cyanobacteria atau alga biru. Sudah ya kan kemarin. Oke, nah pirenoidnya menyimpan krisolaminarin dan tetes minyak. Habitatnya, nah ini bisa ditemukan di air tawar dan juga air laut dan berperan sebagai fitoplankton ya. Jadi berperan sebagai plankton. Plankton itu tumbuhan yang dia tidak nempel di dasar, tapi mengikuti laut ya, mengikuti arus. Jadi dia istilahnya itu melayang-layang di air. Gitu ya. Nah ini. Ini dindingnya punya zat kersik dan silika sehingga ini nanti bisa membentuk endapan. Endapannya kemudian nanti disebut sebagai tanah diatom. Tanah diatom ada banyak kegunaannya ya. Penggosok misalnya. Jadi karena dia kasar atau bisa juga buat bahan peledak. Nah, ini dari kelompok Chrysophyta. Tubuhnya ada epiteka bagian luar dan hipoteka lapisan bagian dalam. Oke, kegunaannya buat isolasi, penyekat dinamit yang untuk peledak sama bahan penggosok. Contohnya diatom Navicula pinularia. Ini dia ya, jadi tubuh itu ada epiteka hipoteka dan bisa kalau udah mati dia mengendap. Ketika terbentuk endapan, terbentuklah tanah diatom. Gitu, ya. Nah, ini Chrysophyta. Dan terakhir dari kelompok alga adalah Chlorophyta. Chlorophyta warnanya hijau berarti ya. Nah, disebut sebagai alga hijau. Kloroplasnya bisa bentuk jala, bentuk mangkok, bentuk bintang. Ya, alga ini semuanya ini ya autotrop, ya kan? Baik alga, pokoknya semua alga ya itu autotrop. Oke, nah ini gunanya kebanyakan alga hijau ini digunakan buat makanan, ya kan? Bahan makanan. Misalnya kalau apa sih istilahnya Jepang itu yang hijau buat bungkus sushi ya. Nah, itu apa namanya kok jadi lupa juga. Yang udah tipis-tipis ya kan. Gitu. Nah, ini kayaknya ada yang kasih nori ya, nori ya. Nori itu buat ini dari alga hijau itu ya yang sudah dicetak sedemikian rupa sehingga jadi bahan makanan. Dan harganya lumayan ya, lumayan. Ya mungkin sesuai juga. Tapi ada nih yang sering kita lihat sehari-hari alga hijau ini yang di air tawar. Misalnya adalah yang ini Spirogyra. Spirogyra itu yang seperti benang-benang. Biasanya di air ya, di air yang tenang, di sawah atau di kolam. Warnanya hijau terus seperti benang begitu. Kalau orang-orang menyebutnya kadang lumut, padahal bukan lumut sebenarnya ya, itu adalah Spirogyra atau alga hijau yang bentuknya seperti benang. Kalau pemancing itu digunakan untuk bahan ini umpan mancing nila, gitu ya. Oke. Nah ini alga yang bersel satu ya, contohnya Chlamydomonas, ini alga hijau bersel satu. Kemudian ini alga hijau yang seperti benang tadi ya, Spirogyra. Ini kalau udah diperbesar. Oke. Sudah, itu alga. Oke, bisa kenapa nih alga kok tidak masuk ke dalam tumbuhan? Ciri-cirinya apa? Kemudian pengelompokannya berdasarkan apa? Ya, nah itu dipahami. Insya Allah kalian sudah paham ya. Nanti kalau masih ada yang mau ditanya, mengganjal silakan ya di chat.
Kita lanjut sekarang protista yang mirip hewan. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa kok ini mirip hewan, Kak? Kan ada kingdom animalia, kenapa nggak masuk situ? Oke, ciri-cirinya ini nih seperti hewan, tidak punya dinding sel, kemudian heterotrof, tapi ya protista mirip hewan ini hanya bersel satu. Sementara anggota animalia itu wajib multiseluler, bersel banyak. Jadi kalau baru bersel satu, ya nggak masuk, ya dia dimasukkan ke dalam protista yang mirip hewan. Kemudian diberi nama juga dengan sebutan protozoa. Proto itu artinya pertama, zoa itu hewan. Jadi ini dianggap sebagai hewan yang pertama kali terbentuk. Itu kalau kita mengacu pada teori asal-usul makhluk hidup ya. Jadi hewan yang pertama kali terbentuk itu adalah hewan bersel satu atau protozoa. Nah, itu ya. Nah, ini protozoa. Kok nggak masuk monera aja, Kak? Karena dia eukariotik. Ya, begitu. Kenapa nggak masuk fungi? Karena dia tidak punya dinding sel dan bisa bergerak. Oke, nah bisa bergerak, dia bisa bergeraknya motil, pindah tempat, walaupun tidak semua juga ya. Sehingga ini anggota protista mirip hewan atau protozoa dibagi berdasarkan alat geraknya. Ya. Pertama ada rhizopoda. Rhizopoda ini anggota protozoa yang punya alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia. Rhizo itu akar, podos itu kaki, kakinya akar. Jadi dia akan membentuk kaki itu mirip seperti akar. Dan kakinya hanya akan dibentuk ketika dia bergerak hasil dari penjuluran sitoplasma. Ya. Kemudian yang kedua ada ciliata. Ciliata ini bergeraknya dengan rambut getar. Jadi dia bergerak. Biasanya ini hidupnya di air ya, yang seperti ini. Kemudian flagellata. Kalau flagellata ini, flagel itu bulu cambuk atau mastik. Ya, mastik itu bulu cambuk. Maka kelompok ini disebut juga dengan nama Mastigopora. Dan yang terakhir, ini protista mirip hewan yang belum punya alat gerak, yaitu sporozoa. Oke, nah kita lihat satu-satu sekilas. Rhizopoda ini alat geraknya kaki semu, disebut juga dengan sarkodina. Ya, ini ada struktur tubuhnya. Mungkin ini dibaca aja sih ya. Terus, nah ini contohnya adalah ameba ya. Ameba ini kalau mau bergerak, dia mendorong sitoplasmanya. Misalkan dia mau menangkap makanan ini, mau ditangkap, nah dia mendorong nih sitoplasmanya menggunakan, nah inilah yang disebut sebagai kaki semu. Ya, selanjutnya nanti akan ketemu di sini. Setelah ketemu, makanan ini akan membentuk vakuola, ya, vakuola makanan untuk mencerna makanan. Jadi dibentuk, dibungkus nih makanan, jadilah vakuola makanan. Setelah dicerna, kemudian nanti dikeluarkan lewat vakuola berdenyut atau kontraktil. Oke, nah ini kelompok rhizopoda. Alat geraknya pseudopodia. Ini contohnya di sebelah nih ya. Dalam bentuk tabelnya ada nih. Nah, ini dia ya. Ada yang merugikan, menyebabkan penyakit, tapi ada juga yang menguntungkan. Misalkan nih yang untuk bisa jadi petunjuk adanya minyak bumi. Jadi ini bisa, wah di situ ada banyak endapan foraminifera. Kemungkinan di situ ada minyak buminya. Sip ya. Nah ini rhizopoda. Berikutnya adalah flagellata, alat geraknya flagel. Nah flagellata ini ada dua kelompok. Pertama phytoflagellata.
Disebut fitoflagellata karena dia punya klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Kenapa nggak masuk ke alga, Kak? Nah, terkadang ya fitoflagellata ini menjadi salah satu divisi di alga. Ya, karena dia berklorofil. Tapi juga ketika membahas protozoa, ini masuk protozoa juga. Kenapa? Karena dia punya alat gerak flagel dan punya bintik mata. Gitu ya. Nah, kalau yang zooflagellata itu yang murni seperti hewan dan alat geraknya adalah flagel. Kita lihat nih. Yang fitoflagellata ya, ini punya organ fotosintetik. Punya organel fotosintetik maksudnya ya. Yaitu kloroplas dan klorofil. Tapi dia juga punya bintik mata dan bisa bergerak. Contohnya adalah Euglena viridis, Noctiluca miliaris, Karenia brevis, ya. Nah, kalau Euglena ini biasanya hidup bebas, warnanya hijau. Kalau Noctiluca miliaris ini hidup bebas di perairan dan mendarkan warna fluoresen, biasanya agak biru gitu ya, kebiruan. Maka bisa menyebabkan satu perairan itu jadi berwarna ketika malam atau mengeluarkan cahaya biru waktu malam. Gitu ya. Dan yang Karenia brevis ini menyebabkan red tide. Red tide itu pasang merah. Jadi perairan itu menjadi berwarna merah. Oke, kalian pernah lihat di YouTube atau di TV biasanya on the spot ya. Waduh, viral, laut berwarna merah. Oke. Nah, itu namanya red tide disebabkan oleh fitoflagellata yaitu Karenia brevis. Ya. Atau viral, apa namanya, lautan bercahaya ketika malam hari, berarti itu karena ada Noctiluca miliaris. Oke ya. Nah, kita lihat nih yang fitoflagellata, yang Euglena viridis. Punya bintik mata, punya alat gerak, tidak punya dinding, tapi berklorofil, ya kan? Makanya ini kadang masuk ke protista mirip tumbuhan, kadang masuk protista mirip hewan. Pada kesempatan ini kita masukkan ke protista yang mirip hewan. Nah, ini juga sama punya alat gerak, ya. Yang Euglena viridis, Polpox globator ini juga. Nah, Polpox ini bukan satu sel ya, ini ada banyak sel tapi dia berkoloni, jadi membuat kelompok. Sama nih, punya alat gerak juga, punya klorofil, tidak punya dinding. Oke, nah ini yang Noctiluca miliaris, jadi menyebabkan lautan berpendar pada malam hari. Dan yang ini Karenia brevis, menyebabkan lautan berwarna merah, namanya pasang merah atau red tide. Nah, ini merugikan bagi ikan ya, karena bisa menyebabkan racun. Oke, sip ya. Nah, yang zooflagellata ini, jadi dia murni hewan dan bergeraknya dengan flagel. Contohnya adalah Trypanosoma, Trichomonas vaginalis, Leishmania tropica, Trypanosoma evansi. Lanjut ya. Oke, Kak, cepet banget ya, agak cepet ya, soalnya materi kita lumayan agak banyak. Inti-intinya saja, yang ini kan kalian bisa baca. Ciliata, kalau ciliata itu ya alat geraknya adalah cilia atau rambut getar. Contohnya apa nih? Ada paramecium, stentor, ya, porticella, didinium. Nah, ini ciliata. Ini alat geraknya ya, cilia. Rambut-rambut getar. Gambar ini adalah gambar paramecium caudatum. Hidupnya bebas. Dan ini contoh dari ciliata dan peranannya. Ada paramecium caudatum, didinium, stentor, porticella, stilensia, balantidium coli. Dan gambar yang sering muncul ya, yang ini nih gambar kalau cilia itu kalau enggak paramecium, gambar-gambar yang ini.
Ya, biasanya disuruh mengelompokkan. Ini makhluk hidup yang bergerak dengan silia yang mana? Lihat aja yang ada rambut-rambut getarnya ini yang banyak, berarti silia. Gitu ya. Nah, yang terakhir dari kelompok protozoa adalah sporozoa. Sporozoa kelompok protozoa yang belum punya alat gerak, yaitu Plasmodium sama Toxoplasma gondii. Ya. Kalau Plasmodium ini menyebabkan penyakit malaria. Ya, malaria disebarkan oleh nyamuk culex. Nyamuk culex, maaf. Nyamuk Anopheles, ya. Nah, ini nyamuk Anopheles. Nyamuk itu sebagai tempat perkembangan secara reproduktif pada Plasmodium. Sementara manusia itu nanti jadi inang tetap dan berkembang biak secara vegetatif. Pada manusia, ya, Plasmodium itu hidup di sel darah merah, sehingga merusak sel darah merah. Akibatnya nanti sel darah merahnya jumlahnya sedikit dan tumbuhnya menjadi kuning, maka disebut juga dengan demam kuning. Oke, itu. Nah, ini menular ke manusia dalam bentuk sporozoid jika ada nyamuk Anopheles yang dia ada sporozoid di dalam liurnya, menghisap darah manusia. Ketika dia menusuk dan menghisap darah, nanti sporozoidnya masuk nih ke dalam aliran darah, ke hati, kemudian berkembang jadi merozoid. Merozoid pindah ke eritrosit dan merusak eritrosit. Nanti di eritrosit membentuk gamet, tapi gametositnya itu tidak bisa reproduksi di dalam tubuh manusia, harus di dalam lambung nyamuk. Oke, begitu. Makanya kalau mau membasmi ini nyamuk, nih penyakit yang dibasmi adalah nyamuk Anopheles. Oke, jadi cara pembasmiannya sama seperti demam berdarah. Lanjut ya. Kalau Toxoplasma gondii ini menyebabkan keguguran pada wanita hamil. Ya, biasa menyebarkan itu adalah kelompok Felidae. Felidae itu hewan bertaring, misalnya kucing, anjing, gitu ya. Nah, ini Toxoplasma gondii. Nah, itu deh yang terakhir tentang protozoa. Kita masih ada waktu ya, sekitar 10-12 menit ya. Berikutnya adalah fungi. Ini terakhir nih ya, fungi. Fungi adalah satu kingdom yang punya ciri khas, punya hifa. Kemudian reproduksi dengan spora, dan yang paling khas adalah dinding salkitin. Jadi tidak ada organisme yang punya dinding salkitin selain fungi. Kalau misalnya mirip-mirip saja tadi ya, dibuang dari kelompok fungi. Dan fungi ini ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Yang bersel satu itu misalnya nih ya, secara morfologi penampakannya hamir misalnya. Hamir itu bersel satu. Kapang dan cendawan ya, atau mol dan mushroom itu kelompok fungi yang bersel banyak. Nanti dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada yang kapang, ada yang cendawan. Secara umum strukturnya seperti ini. Jadi dia ada benang-benangnya ini. Benang ini namanya hifa. Ya. Dan hifanya ada yang bersekat ini. Dan ada hifa yang tidak bersekat. Pasenosity. Ya, ada satu kelompok jamur yang nanti hifanya tidak bersekat. Kita lanjut. Nah, adik-adik, reproduksi pada fungi itu berdasarkan sporanya. Berdasarkan spora. Adalah spora maksud kakak. Dan sporanya ada dua macam. Spora yang dibentuk tanpa konjugasi namanya spora aseksual. Kalau spora yang dibentuk melalui proses konjugasi namanya spora seksual. Nah, spora seksualnya di situ bisa dilihat ada Conidiospora, Sporangiosspora, Oidium, Chlamydospora, sama Blastospora. Itu yang aseksual tanpa proses konjugasi. Oke ya. Kalau secara seksual dia konjugasi dan nanti membentuk misalnya
Ada kelompok yang membentuk askus. Nah, askus ini kemudian membentuk askospora. Membentuk spora, sporanya diberi nama askospora. Oke, mohon maaf ya. Tadi seperti kakak bilang, recordnya habis nih. Kita lanjut ya. Tadi sampai di mana kita? Sampai fungi ya. Jadi fungi itu tadi dibagi berdasarkan spora generatifnya. Sip ya. Sehingga ada kelompok nih yang spora generatifnya askospora masuk kelompok askomikota. Kalau spora generatifnya basidiospora ya, masuk kelompok basidiomikota. Spora generatifnya zigospora masuk kelompok zigomikota. Nah, ada satu kelompok di mana spora generatifnya belum ditemukan. Kalau spora generatifnya belum ditemukan, nanti masuk ke dalam kelompok yang disebut deuteromikota. Ya, nah kita lihat sekarang. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya, cara pengelompokannya. Pertama zigomikota. Zigomikota udah pasti spora generatifnya adalah zigospora. Dan divisi ini ya satu-satunya divisi yang hifanya tidak bersekat atau bersifat senositik. Nah, untuk divisi yang lain semuanya bersekat ya. Spora aseksualnya sporongiospora. Contohnya nih. Iya, foto kedua lebih bagus. Nah, ini contoh dari Gimana? dan peranannya bagi kehidupan manusia. Tip ya. Nah, tadi ada yang kelewat siklusnya. Jadi disebut zigospora karena ini namanya konjugasi, penggabungan dua hifa. Dua hifa yang bergabung kemudian membentuk struktur yang ini. Struktur ini namanya zigosporangium, menghasilkan spora. Sporanya disebut zigospora. Oke ya, nah itu bisa dipahami. Insyaallah lanjut ke askomikota. Kalau askomikota berarti spora seksualnya apakah? Ya, askospora, ya kan? Askospora dibentuk oleh askus. Askus itu hasil konjugasi. Ya, ini ada tiga kelompok berdasarkan bentuknya nih, askomikota. Ada yang sel satu, nah namanya hemiascomicetes. Ada yang bersel banyak dan askokap itu badan buahnya ya. Nah, badan buah atau bentuk jamurnya itu seperti bola. Ya, Plectomicetes. Ada yang Pyrenemomicetes. Nah, bentuk askokapnya seperti botol. Gitu ya. Nah, ini kelompok basidiomikota. Kita lihat contohnya. Ini contoh yang hemiascomicetes dan peranannya. Biasanya buat tape ya, buat minuman beralkohol. Ada juga yang menyebabkan keputihan pada wanita, misalnya Candida albicans.
Oke, terus Plectomycetes tadi bentuknya seperti bola ya. Contohnya adalah Aspergillus dan Penicillium. Nah, Aspergillus ini banyak juga bisa buat tape, ya. Aspergillus wenti itu untuk memfermentasi kedelai hitam yang dirawat seperti anak sendiri, kan, sehingga menghasilkan kecap yang berkualitas tinggi, gitu. Dan seterusnya. Ada yang untuk antibiotik, untuk meningkatkan kualitas keju dan seterusnya. Ini termasuk Ascomycota ya. Berikutnya ada Pyrenomycetes, bentuknya seperti botol, contohnya adalah Neurospora cytophila, yaitu jamur oncom. Oke ya. Sekarang yang Ascus, jadi Ascus itu ini. Ascus ini hasil dari ya, spora yang dihasilkan namanya Ascospora. Hai Firdaus. Mute dulu ya. Kita jadi kembang kenangan siang-siang. Oke ya. Selanjutnya adalah divisi Basidiomycota. Kita udah tahu kalau ini pasti Basidiospora dong ya. Oke, spora vegetatifnya membentuk Conidiospora. Oke, kita lanjut. Basidiomycota ini punya struktur seperti payung yang disebut basidiokap. Basidiokap itu hasil konjugasi ini ya. Jadi ini konjugasi, kemudian membentuk basidiokap. Di bagian dalam basidiokap ada namanya basidium atau basidia. Basidium menghasilkan Basidiospora. Maka kelompok ini disebut kelompok Basidiomycota. Sip ya. Nah, ini kelompok Basidiospora. Bentar ya, 11. Jadi udah ditunggu di kelas satunya, bentar. Nah, lanjut ya. Intinya begitu. Dan terakhir adalah kelompok yang dia belum punya spora seksual ya. Kelompoknya namanya Deuteromycota. Yang ini ya. Deuteromycota belum punya alat reproduksi secara seksual. Nah, adik-adik, itulah kira-kira ya materi kita hari ini tentang protista bagian yang kedua, yaitu mikroorganisme bagian yang kedua yaitu protista dan fungi. Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih. Oh, bukan pertanyaan nih. Ini ada nih. Kalau protista mirip hewan ada yang bisa dimakan atau dijadikan bahan makanan nggak, Kak? Nggak ada, soalnya dia bersel satu ya deh ya. Jadi protista mirip hewan ini yang buat makanan itu nggak ada. Ya. Bersel satu. Jadi mirip-mirip seperti bakteri gitu ya. Dan untuk fermentasi juga sejauh ini sih yang Kakak tahu belum ada ya. Gitu. Rhodophyta itu alga merah deh. Kalau rumput laut itu sebutan sebenarnya salah kaprah ya. Jadi itu bukan rumput laut tapi Rhodophyta alga merah. Ya, kalau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan istilah rumput laut. Ya, walaupun itu salah ya, begitu. Oke? Heterotrof itu apakah? Heterotrof itu tidak bisa mensintesis makanan sendiri. Kalau autotrof itu bisa mensintesis makanan sendiri. Itu namanya organisme autotrof. Kalau heterotrof tidak bisa mensintesis makanan sendiri. Misalnya kayak kita manusia, hewan ya itu bersifat heterotrof. Kalau tumbuhan autotrof. Gitu ya, Dek. Sip, terus reproduksi ciliata belum ke SSK. Oh, nanti ada
PPT-nya ya, PPT-nya nanti dibagikan oleh hostnya. Tadi rhizopoda itu salah satu perannya adanya minyak bumi ya. Iya, nanti kelompok rhizopoda atau sarcodina ada namanya foraminifera. Foraminifera itu bisa dijadikan sebagai indikator adanya minyak bumi. Gitu. Oke. Nah, mungkin itu dulu adik-adik ya. Pelajaran kita hari ini tentang mikroorganisme bagian yang pertama. Kakak mohon maaf diskusinya tidak banyak karena memang materinya lumayan ya. Tapi kakak sudah jelaskan pokok-pokok kenapa ya mereka dipisahkan menjadi kelompok yang berbeda-beda beserta contohnya. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf nih kakak ada kelas lagi jam 10 ya kan. Kelas 11 ya. Sehingga cukup sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau kalian tanyakan belum jelas, kalian bisa manfaatkan fitur konsultasi online pada sekolah. Gitu saja ya, adik-adik sekolah Med. Semoga kita semua sehat ya. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kalau ada yang bisa vaksin, silakan segera vaksin. Gitu saja, sampai jumpa lagi. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.